Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali kajian terkait dengan kitab Lubul Usul Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit terkait dengan Al-Quran. Dari sisi definisi, kemudian juga terkait dengan basmalah. Ini sebenarnya basmalah bukan terkait dengan masalah usuliyah. Layaknya dia masuk dalam masalah furu'iyah, maksudnya masalah fiqhiyah. Tapi dipaksakan masuk ke dalam masail usuliyah. Dia bukanlah kaidah, karena al-basmalah termasuk bagian Quran atau bukan bagian dari Quran, dia bukan bagian daripada kaidah usuliyah. Dia adalah masalah fiqhiyah, furu'iyah. Kemudian juga kita telah menyinggung kemarin terkait dengan qiraah syadzah. Seperti apa sih yang dinamakan sebagai qiraah syadzah ini? Lalu kita juga telah menyinggung terkait dengan qiraah mutawatirah. Menurut muallif rahimahullah, bahwasanya qiraah mutawatirah itu ada 7. Hal ini disebutkan secara eksplisit di mana beliau mengatakan wasab'u mutawatiratun. Namun lalu beliau mengistidrak apa yang beliau sebutkan tadi dengan mengatakan wal asahhu annahu ma wara'a al-ashr. Nah, kemarin kita telah berhenti pada perkataan beliau wa tahrumul qira'atu bisyadzi. Wa tahrumu al-qira'atu bisyadzi. Kemarin kita juga telah membahas cukup panjang terkait dengan qiraah syadzah itu. Apakah dia hujjah atau tidak hujjah dan bagaimana sikap Imam Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, sikap Syafi'iyah terhadap qiraah syadzah ini. Tapi kesimpulannya kita katakan terjadi khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah terkait kehujjahan qiraah syadzah ini yang dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karena terjadi perbedaan takhrij. Jadi mereka mentakhrij furu' atau mentakhrij usul minal furu'. Atau bisa kita namakan sebagai bina'ul usuli ala al-furu'. Jadi keistimewaan ini atau ciri ini tidak hanya ada pada mazhab Hanafi, tapi secara praktis ternyata dalam mazhab Syafi'i juga kita dapati bahwasanya sebagian usul yang dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i itu bukan berasal dari tansis beliau, akan tetapi dari masail furu'iyah yang dinukil dari beliau. Nah, kemarin kita berikan contoh tentang qiraah syadzah ini. Sebagian mengatakan dia merupakan hujjah katanya karena Imam Syafi'i berdalil dengan qiraah syadzah dalam satu kasus. Namun dalam kasus yang lain Imam Syafi'i tidak berdalil dengan qiraah syadzah. Baik. Beliau mengatakan wa tahrumul qira'atu bisyadzi. Enggak boleh katanya membaca qiraah syadzah ini. Di mana? Apakah di dalam salat atau di luar salat? Kalau di dalam salat tentunya enggak boleh. Nah, bagaimana dengan di luar salat? Menurut pendapat yang ashah, tentunya di luar salat juga dilarang. Kenapa? Karena kita meyakininya sebagai Quran. Nah, ini qiraah syadzah ini bukan bagian daripada Quran. Maka
kita tidak boleh membacanya baik dalam sholat maupun di luar sholat karena dia bukanlah Al-Quran menurut pendapat yang sahih. Nah, kalau seandainya kalau orang sholat baca qiraah syadzah, apakah sah sholatnya atau tidak? Dia tahu itu dilarang, tapi dia memaksakan dirinya untuk tetap membaca qiraah syadzah ini dalam sholat. Baca misalkan fasiyamu thalathati ayyamin mutatabi'at, atau misalkan dia baca faqta'u aymanahuma misalkan. Nah, qiraah syadzah seperti ini ketika dia tahu bahwasanya haram membacanya dalam sholat dan dia tetap membacanya, maka hukumnya sholatnya adalah batil. Lalu beliau mengatakan wal asahhu annahu ma wara'al ashri. Jadi pendapat yang asah bahwasanya qiraah syadzah itu adalah ma wara'a al-ashr. Jadi qiraat yang 7 tadi ditambah 3, yaitu qiraah Ya'qub, Khalaf dan Abi Ja'far, itu bukan termasuk qiraah syadzah. Bahkan dianggap qiraah asyar ini merupakan qiraah mutawatirah. Namun ijma' yang paling kuat gitu, atau pendapat yang paling kuat seperti yang ditangsis oleh muallif sendiri, bahwasanya as-sab'u mutawatirah. As-sab'u mutawatirah. Nah, ini yang 3 sisanya ini mulhaq. Dia mungkin derajatnya lebih turun daripada 7 sebelumnya. Namun syarat-syarat yang ditetapkan oleh ahli qiraat seperti Ibnul Jazari misalkan, itu terpenuhi dalam riwayat Ya'qub, Abi Ja'far maupun Khalaf. Sehingga sebagian itu membagi qiraah sahihah itu ada 2. Yang mutawatir tadi, yaitu yang 7, dan yang kedua adalah mustafil. Namanya mustafil. Nah, ini kan seperti halnya pembagian hadis menjadi 3. Ada yang mutawatir berdasarkan sampainya kepada kita, itu ada mutawatir, ada juga ahad. Nah, tengah-tengah dia tidak ahad dan juga tidak sampai mutawatir. Nah, sebagian ahli hadis menamakan sebagai mustafil. Taib wal asahhu annahu ma wara'al ashri. Jadi kesimpulannya qiraah syadzah ini adalah qiraah di luar daripada qiraah asyarah. Adapun qiraah asyarah ini boleh untuk dibaca di dalam sholat dan di luar sholat. Tapi jadi pertanyaan, qiraah yang diriwayatkan misalnya dari as-sab' mutawatirah ini, antum setuju kalau dia mutawatirah? Dalam artian misalkan riwayat dari Hamzah atau Kisai atau Abi Amr atau Ibnu Katsir misalkan. Apakah dalam runtutan sanadnya itu betul-betul dia mutawatirah dalam artian rahu jam'un an jam'in min awal sanad ila muntaha. Nah, dalam hal ini sampai-sampai Tufi itu sedikit mengkritisi dari sisi ini. Apa iya qiraah sab' ini mutawatirah fi'lan, sesungguhnya dalam artian dari awal sampai akhir, sampai kemudian Hamzah itu semuanya itu misalnya Hamzah atau Kisai atau siapa
Abi Amr, Ibnu Amir, Ibnu Katsir, dan seterusnya. Itu semua sanadnya itu semuanya mutawatir. Nah, ini perlu untuk dikaji kembali. Jadi Klein mengatakan sab'u mutawatirah. Kalau dilihat betul-betul dari sanadnya yang meriwayatkan dari Ibnu Katsir atau dan sebagainya, apakah iya jam'un an jam'in? Atau ada di sana kadang terdapat sanadnya sedikit, kemudian banyak, sedikit lagi. Nah, kalau seperti ini kan artinya nggak ada keseimbangan dalam sisi sanad, sehingga kemudian dihukumi bahwasanya dia mutawatir. Atau karena sebab hal tersebut merupakan qiraah yang sudah masyhur, yang dan juga bisa dipertanggungjawabkan, muridnya banyak. Mungkin barangkali misalkan dari Hamzah punya murid beberapa orang yang tidak sampai bilangan mutawatir. Nah, bagaimana bisa dikatakan bahwa 4 orang misalkan? 4 orang dikatakan bukan mutawatir. Atau 2 bisa dikatakan mutawatir. Bagaimana kemudian dikatakan qiraah as-sab' mutawatir? Tapi ya, kita terima saja was-sab'u mutawatir. Terus beliau katakan, bagaimana hukum kalau seandainya syadz ini bukan Quran, apakah kemudian menafikan sisi yang lain? Artinya sudah, kalau kita hukumi bahwasanya qiraah ini adalah qiraah syadzah, dia bukan bagian daripada Al-Quran, apakah kemudian ini juga menafikan sisi yang lain daripada riwayat ini? Kata beliau, wa annahu yujra mujra al-ahad. Wa annahu yujra mujra al-ahad. Jadi dia dihukumi sebagai hadis ahad. Karena apa? Jadi memang sebagian ulama di sini al-asah ada terjadi perbedaan. Pertama, ada yang mengatakan bahwasanya ya udah kalau dia memang bukan bagian Quran ya bukan bagian daripada Al-Quran. Karena dia dimaksudkan sebagai Al-Quran. Ketika kita sudah meyakini bahwasanya dia bukan bagian daripada Al-Quran, ya bukan juga bagian daripada riwayat yang lain seperti hadis katanya. Karena dia diyakini sebagai Al-Quran namun bukan bagian daripada Al-Quran. Jadi dia tidak bisa berpindah dari kequranannya kemudian berubah menjadi sebuah khobar atau hadis. Ini cara pandang yang pertama. Namun mu'allif rahimahullah mana enggak? Baik, sekalipun dia riwayat ini, sekalipun dia bukan sebagai Quran, namun dia memungkinkan untuk dijadikan sebagai sebuah khobar, yaitu khobar ahad dalam hal ini. Kenapa? Karena ini riwayat mengandung 2 kemungkinan. Dia kan imma dia Quran, karena ini riwayat, tidak mungkin sahabat bikin-bikin riwayat ini katanya. Nah, dia mengandung 2 kemungkinan. Dia sebagai Quran atau dia sebagai hadis. Kalau dia tidak sebagai Quran, maka memungkinkan dia menjadi sebuah hadis yang derajatnya adalah ahad di sini. Atau yang levelnya adalah ahad di sini. Sehingga khabar di sini atau riwayat ini ketika dia dinafikan kekhususannya yaitu sebagai sebuah Quran, tetap mungkin untuk ditetapkan sebagai sebuah khabar. Nah, karena riwayat nih, saya ulangi, ini riwayat. Riwayat ini kan secara umum adalah khabar. Secara umum makna adalah khabar.
Nah, khabar ini bisa berupa Quran, bisa berupa mutlaqul khabar dari Nabi SAW, yaitu hadis. Nah, kita telah tadi sebutkan bahwasanya dia kekhususannya sebagai Quran sudah kita tetapkan tidak mungkin karena dia termasuk syadzah. Namun, nah maka tidak ada pilihan lain kecuali kita menetapkan dia sebagai khabar karena dia mangkul dari Nabi SAW. Kalau orang katakan intifa'u khususi Qur'aniyatihi la yalzamu minhu intifa'u umumi khabariyatihi, katanya. Menafikan kekhususan kequr'anan dia, katanya. Qira'ah syadzah ini tidak mengharuskan menafikan keumuman khabarnya dia, kekhabariyahannya. Enggak menafikan keumuman khabariyah. Oleh karenanya, dia bisa tetap diamalkan sebagai sebuah khabar. Jadi tetap bisa diamalkan sebagai sebuah khabar. Nah, dengan ini, wa annahu yujra mujral ahad. Mungkin bisa dikatakan mazhab Syafi'i dalam hal ini ketika mendapati sebuah riwayat syadzah lalu diamalkan, maka kemungkinan takwilnya adalah bukan karena beliau mengamalkan qiraah syadzah, akan tetapi menganggap bahwasanya qiraah syadzah ini telah berubah menjadi hadis ahad dan diamalkan sebagai sebuah hadis ahad. Jadi misalkan Allah mengatakan, bisa dalam riwayat qiraah syadzah, faqta'u aymanahuma. Nah, ini memungkinkan dua hal, dia Quran atau dia khabar. Kalau Quran, dia qiraah syadzah. Bukan. Berarti tidak ada pilihan lain kecuali kita mengatakan dia sebagai khabar. Nah, khabar ini, maka dia mengikuti kehujahannya sebagaimana apakah dia qauliyah, khabar, yaitu sunnah qauliyah. Kehujahannya mengikuti sunnah qauliyah yang lain. Baik itu mutawatir atau dia ahad. Berarti kalau bisa dipahami dari ucapannya Imam Asy-Syafi'i, dari pendapat kalangan Syafi'iyah, mazhab Syafi'i itu tidak mengatakan qiraah syadzah itu hujjah. Adapun kalau Imam Syafi'i dikategorikan buktinya pernah berhujjah dengan qiraahnya Ibnu Mas'ud, dikatakan enggak. Jadi takwilnya adalah qiraah Ibnu Mas'ud ini adalah qiraah yang syadzah. Kenapa diamalkan? Bukan dia diamalkan sebagai qiraah syadzah, namun dia diamalkan sebagai sebuah khabar. Karena menafikan kekhususan Qur'aniyahnya tidak mengharuskan menafikan keumuman khabariyahnya. Itu jawaban. Lalu beliau mengatakan wa annahu la yajuzu wurudu ma la ma'na lahu fil kitabi wa sunnati. Nah, ini hal yang penting. Tidak boleh katanya ada di dalam Al-Qur'an dalam Quran maupun sunnah ini ma la ma'na lahu. Jadi semuanya harus ada makna. Nggak mungkin nggak ada maknanya. Sebagian ulama menganggap dari ungkapan beliau kita bisa pahami bahwasanya di sana sebagian ulama ada yang menganggap bahwasanya boleh di dalam Al-Qur'an ada kalimat yang tidak bisa dipahami. Contohnya katanya
huruf muqatta'ah. Ini tidak bisa dipahami. Alif lam mim atau taha atau alif lam ra. Ini kan huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah. La makna laha katanya. Berarti boleh dong yang enggak ada maknanya dalam Al-Qur'an ini. Tapi bagaimana untuk menjawabnya? Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya alif lam mim ditafsirkan dengan alif lam mim. Alif itu Allah, lam itu adalah Jibril, mim itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga terkait dengan penafsiran warrasikhuna fil ilmi yaqulun. Nah, wawu ini apakah dimaksudkan sebagai wawu istinaf atau wawul ataf? Sehingga wama ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Jadi yang tahu takwilnya itu adalah Allah dan juga warrasikhun. Sehingga bisa dikatakan sehingga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau saya tidak salah, nah, beliau mengatakan saya termasuk di antara warrasikhuna fil ilmi. Artinya yang tahu takwilannya. Dengan demikian menguatkan dengan pendapat yang pertama tadi, bahwasanya tidak boleh ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah kalimat yang tidak ada maknanya. Mesti semua ada maknanya. Namun kadang kita tidak mampu mencernanya. Nah, makanya sebagian ulama itu membagi lafal di dalam Al-Quran atau maksud dalam makna dalam Al-Quran itu menjadi tiga jenis. Pertama, lafal atau makna yang diketahui, makna yang diketahui oleh semua jenis kalang, yaitu yang diketahui oleh orang awam maupun orang alim. Level kedua katanya, hanya yang mengetahui adalah para ulama saja. Nah, level yang ketiga, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian ulama tafsir itu membagi level orang di dalam mengetahui ayat-ayat dalam Al-Quran itu menjadi tiga bagian ini. Sebagian ada, yaitu diketahui oleh orang awam dan ulama. Level kedua dipahami oleh ulama saja. Level ketiga dipahami atau diketahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita rajihkan makna warrasikhuna fil ilmi sebagai wawul istinaf, jadi dia terpisah dengan jumlah sebelumnya. Jadi dia jumlah terpisah. Tapi kalau kita katakan wawul ataf, maka dia terkait dengan jumlah sebelumnya. Maka kita katakan ada dalam Al-Quran itu makna-makna yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qudamah. Misalkan dalam Rawdatun Nadhir. Jadi wawu di sana bukan wawu ataf, tapi wawu istinaf. Jadi al-mutasyabih itu adalah makna la ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi mutasyabih itu adalah hal yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Jadi pengetahuannya, informasinya tidak kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pertanyaan sering kita dapatkan nih sebagian ulama, terutama ahli nahwu, kadang mengatakan misalkan kaf zaidah misalkan. Ini mim zaidah katanya. Ini kaf zaidah. Misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kaf di sini kaf zaidah. Atau misalkan dalam Al-Qur'an disebutkan fabima rahmatin minallah. Mim di sini. Mim zaidah katanya. Apa sih maksudnya?
mim zaid, dalam Al-Quran itu ada huruf yang zaid. Maksudnya adalah ketiadaan huruf tersebut tetap menjadikan jumlah tersebut sempurna, sekalipun tanpa huruf tersebut. Jadi kalau dikatakan laisa mithlahu syai'un, itu sudah mustaqim jumlahnya, tetap tanpa harus ada kaf tersebut. Itu maksudnya zaidah. Tapi ya, kita semua mengakui bahwasanya Al-Quran ini tidak mungkin ada zaidah tanpa makna. Pasti ada maknanya. Cuman itu ta'lil dari kalangan nuhat. Taib. Wala ma yu'na bihi ghairu zahirihi illa bidalil. Nah ini wala wal asah kadalik, yang terpendapat. Ini wala ma yu'na bihi wal asah wala ma yu'na bihi ghairu zahirihi illa bidalil, kata beliau. Wala, dan tidak ma yu'na bihi ghairu zahirihi, tidak dimaksudkan kecuali zahirnya. Jadi wala yaridu fil Qur'ani ma yu'na bihi ghairu zahiri. Tidak ada di dalam Al-Qur'an itu datang sebuah lafaz yang tidak dimaksudkan zahirnya. Illa bidalil, kecuali dengan dalil. Nah, ini yang dinamakan sebagai ta'wil. Bermakna tasir. Jadi perlu diketahui sikap ulama di dalam zahir ini dalam Al-Quran, atau sikap ulama di dalam memandang nas-nas syari ini, tidak lepas dari 3 kondisi. Pertama, tamassuk bil zahir dalam semua keadaan. Nah ini kalau berlebihan seperti ini termasuk bentuk ifrat, misalkan. Ya, apa yang dilakukan oleh, seperti yang dinukil dari Ibnu Hazm misalkan, atau Zahiriyah secara umum misalkan. Jadi dia bertamasuk pada zahir lafal itu penting dalam, namun bukan berarti menafikan makna yang ada, dalam artian meluaskan maknanya. Jadi terbatas. Misalkan Zahiriyah ini, ketika mereka mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-daim. Kan yang dilarang adalah kencing secara langsung. Kalau kita kencing di botol lalu kita tumpahkan air tersebut di botol, boleh enggak kita gunakan lalu air tersebut? Nah, ini di antara yang dinukil dari Zahiriyah, bahwasanya mereka membolehkan menggunakan air kalau seandainya air tersebut bukan dikencingi dengan secara langsung, tapi kalau diletakkan di gelas lalu ditumpahkan air kencing tersebut dalam dalam air yang bergenang tersebut, maka boleh digunakan. Nah, kalau zahir seperti ini termasuk zahir yang kebangetan. Begitu juga misalkan di antara konsistensi pengamalan zahir ini, makanya ahli zahir itu menganggap bahwasanya tidak ada riba kecuali kepada 5 asnaf saja. Jadi kepada zahab, kepada fiddah, kepada milh, kemudian juga syair, dan juga tamar. Selain daripada itu bukanlah asnaf ribawiyah, atau bukan komoditas ribawi. Terbatas kepada makna zahir. Tapi beda dengan jumhur, meluaskan maknanya.
Ini yang 5 ini hanya sebagai sampel. Kita ketahui maknanya lalu kita luaskan. Karena juga makanya orang yang mengatakan zahir ini di antara salah satu pendapat mereka adalah ibtalul qiyas, ibtalul istihsan, ibtalul maslahah wal mursalah. Jadi semuanya itu dianggap batil. Jadi nah ini saking mereka inginnya menghargai dan menghormati nas, namun ketika berlebihan sehingga makna-makna yang di luar daripada lafal itu tidak dianggap. Nah, seperti kias ini kan makna untuk melebarkan lafal. Nah, kalau tidak menggunakan kias, ini banyak masail yang tidak bisa terjawab nantinya dengan lafal tersebut. Atau mungkin bisa terjawab seperti menggunakan pendekatan umum atau seperti pendekatan mutlak. Iya, kalau mereka Zahiriyah ini nggak dapat nas, yakni nggak bisa dilihat dari sisi mantuk, mafhumnya dan seterusnya, maka mereka langsung akan lari ke kemana? Akan lari ke istishab al-asal. Nah, ini Zahiriyah. Dan ini ada aibnya. Metode ini ada aibnya. Seperti yang kita katakan tadi. Kemudian yang lebih tafrid ini yang lebih berbahaya itu batinnya. Tidak ada dalam Al-Quran kecuali dimaksudkan adalah bukan zahirnya. Kebalikan daripada apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Jadi misalkan mereka ini batiniyah ini mengerikan sekali. Seperti dalam Al-Quran, misalkan ketika mereka menemukan ayat wa aqimis salata li dzikri. Nah, ini ayat dimaksudkan bukan zahirnya, itu salat seperti bergerak dari takbir sampai salam, tapi maksudnya adalah roh salat tersebut. Begitu juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bahkan di antara mereka Rafidhah misalkan menafsirkan sebelumnya ayat tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin. Jadi orang bisa bebas dari kewajiban ketika dia telah dengan riyadhahnya, dengan ibadahnya sampai ke tingkat yakin. Nah, ini orang bisa bebas dari taklif. Menurut batin ya ini. Terus Rafidhah misalkan dimaksudkan dalam Al-Quran Baqarah, dalam surat Al-Baqarah itu dimaksudkan adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dimaksud ini penafsiran menyimpang banyak sekali. Mungkin sih sumbernya bisa kita dapatkan dalam tafsir para ahli sufi kebanyakan terkait dengan makna-makna batin. Jadi seolah Quran ini atau nas ini hanyalah wadah yang tanpa ada isi. Nah, kalau sekarang ini dilakukan oleh kalangan liberal. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqta'u aydiyahuma, itu maksudnya bukan tangan hakiki, akan tetapi mereka katakan maksudnya adalah potong potong mereka dari mencuri ini dengan memberikan makan dan sebagainya. Jadi setiap ada ayat-ayat kisah dan sebagainya itu bukan maksudnya adalah zahirnya. Tapi maksudnya adalah makna batin. Maksudnya kalau dilarang mencuri itu potong ketamaannya. Karena itulah yang menyebabkan mereka akan mencuri. Dan seterusnya. Ini sangat berbahaya. Nah, yang paling bagus atau yang paling baik adalah metode yang
Nah, yang dijalani oleh para a'immah al-arba'ah ini. Seperti yang disampaikan oleh muallif di sini, wala ma yu'na bihi ghairu zahirihi. Yani wala yaridu ma yu'na bihi ghairu zahirihi. Tidak ada di dalam Al-Qur'an ini datang sebuah lafal atau sunnah ini kecuali dimaksudkan zahirnya. Illa bidalil. Nah, dia bisa mungkin maknanya berpindah dari yang rajih menuju marjuh dengan syarat ada dalil yang mengalihkan hal tersebut. Tapi perlu diketahui tidak semua apa yang diklaim oleh muawwil, yaitu pelaku yang ingin mentakwil, itu bisa diterima. Mesti harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Seperti misalkan dia tahu bahwasanya lafal ini mengandung makna yang bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi lughahnya, baik dari sisi isti'mal syar'inya. Kemudian juga ada dalil yang sahih yang mengalihkan maknanya dari satu makna, dari makna yang rajih kepada makna marjuh. Sehingga yang marjuh ini menjadi zahir. Nah, inilah yang dinamakan sebagai muawwal. Kalau takwil itu prosesnya, muawwal itulah makna yang didapat setelah melakukan takwil. Ini lafaz al-muawwal. Nah, jadi yang tadi jadi dari marjuh menjadi jadi rajih karena ada dalil yang menguat. Takwil ini bentuknya seperti apa? Ini takwil ini dikiranya hanya perpindahan dari hakikoh ke majaz, enggak. Takwil itu bisa misalkan al-am, asalnya kan al-asal itu urudul al-lafaz al-amal bil-am kan ya. Asalnya adalah kita mengamalkan dengan lafal umum itu sendiri. Namun terkadang lafal yang nampak am itu bukan dimaksudkan am. Nah, ini yang disebut sebagai al-am al-murad bihil khusus. Jadi lafalnya am tapi bukan maksudnya adalah am. Akan tetapi yang dimaksudnya adalah khusus. Atau al-am al-makhsus. Nah, al-am al-makhsus ini yang ditakhsis oleh adawat takhsis. Baik itu adalah muttasil, yang muttasil, mukhassis muttasil atau munfasil. Ini al-am al-makhsus. Jadi masih sisa amnya. Ada sisa makna am. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusar illa alladziina amanu. Nah, ini termasuk am makhsus. Kalau al-am al-murad bihil khusus itu yang dalam surat Ali Imran. Dalam Ali Imran, subhanallah. Apa itu ayatnya? Di juz kedua, di juz ke subhanallah. Di juz keempat kalau nggak salah atau juz ketiga. Juz keempat. Kalau nggak salah di juz keempat ya. Di juz keempat pertengahan. Yang setelah ayat wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Di bawahnya itu ayat yang terkait dengan astagfirullah. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada yang mengingatkan ayatnya di bawah? Subhanallah, saya nusi itu. Nah, itu al-am
urida bihil khusus atau al-murad bihil khusus. Yang di sana menggunakan qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu kan an-nas, lafalnya an-nas di sana. Itu bukan maksudnya adalah semua orang, enggak, tapi hanya segelintir orang yang hadir ketika perang tersebut. Gitu. Saib lewat. Nah, jadi itu juga salah satu bentuk takwil. Jadi takwil itu ya ikhwah tidak selalu tidak identik dengan takwil fasid. Jadi sesuatu yang dibenci. Enggak. Takwil itu terkadang diperlukan dan kadang dilakukan. Jadi takwil itu terkadang diperlukan dan terkadang dilakukan. Seperti tadi, yaitu takhsisul am, itu termasuk takwil. Taqidu al-mutlaq, itu juga termasuk takwil. Jadi takwil itu tidak mutlak haram. Nah, seperti yang disebutkan oleh sebagian orang. Kalau sudah mendengar makna takwil, seolah takwil jelek sekali. Maka yang didengar adalah seperti ucapan mutakallimin, katanya sarful lafzi an zahirihi ila ma'nan marjuh. Ini iya. Nah, yang tadi takhsisul am, ini termasuk takwil seperti yang kita katakan. Ini kan zahirnya adalah maknanya umum. Yang marjuhnya adalah maksus. Tapi yang maksus ini kemudian menjadi rajih karena ada dalil. Asalnya adalah mengamalkan makna mutlak. Namun kadang mutlak ini harus ditakyid sehingga menjadi rajih, zahir maknanya. Jadi sarful lafzi an zahirihi ila ma'nan marjuh ini. Itu tidak selalu identik dengan takwil yang fasid. Begitu juga misalkan sarful lafzi anil haqiqah ila al-majaz. Ini juga tidak identik dengan makna takwil fasid, enggak. Karena memang kondisi yang mengharuskan hal tersebut membawa kepada makna majaz. Karena secara akal nggak mungkin misalkan dia dibawa kepada makna zahirnya. Misalkan kalau kita katakan ra'aitu misalkan asadan yakhtubu. Nah, ini kan nggak mungkin dibawa kepada makna zahirnya. Begitu juga kalau kita lihat dalam Al-Quran, sebagian memberikan misalkan ahlul surat Yusuf, astagfirullahaladzim, pasal. Nah, ya betul. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tadi terima kasih. Baik. Jadi intinya takwil ini merupakan kadang dia sahih, kadang juga dia fasid. Tergantung indikator kuatnya. Jadi tidak semua takwil diterima dan juga tidak semua takwil itu adalah benar. Namun bergantung dengan kekuatan sharifnya, yaitu dalil yang mengalihkan maknanya. Jadi tidak semua dalil sharif itu adalah sahih. Kalau dia nggak sahih, sekalipun dia menganggap, misalnya mu'awil menganggap dalilnya ini cukup untuk mengalihkan makna zahirnya. Namun pada hakikatnya terkadang dalilnya itu adalah dalil yang tidak benar. Nah, itu dikatakan takwil yang dihasilkan adalah takwil fasid. Baik. Lanjut,
wa annahu la yabqa mujmalun kullifa bil amali bihi ghairu mubayyanin. Kata beliau, wal asahhu la yabqa mujmalun. Jadi tidak ada lafal, tidak tersisa katanya lafal yang bersifat mujmal, kullifa bil amali bihi ghairu mubayyan. Seseorang jadi tidak, menurut pendapat yang asah, bahwasanya tidak tersisa lafal yang bersifat mujmal yang seseorang ditaklif untuk mengamalkannya tanpa dijelaskan. Artinya tidak ada satupun lafal mujmal kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskannya, Jadi lafal tersebut telah jelas. Maka, tapi di sini beliau katakan membatasi. Wa annahu la yabqa mujmalun kullifa bil amali bihi. Jadi maksudnya mujmal, lafal mujmal yang terkait dengan amal. Jadi kalau ada lafal yang bersifat mujmal dan terkait dengan amal, maka menurut pendapat yang sahih menurut beliau, semua itu telah clear dijelaskan semuanya. Ini menurut beliau. Ada yang mengatakan enggak, bahwasanya tidak ada lafal mujmal dalam syari itu kecuali semuanya sudah dijelaskan. Baik dia terkait dengan amal atau tidak terkait dengan amal, itu juga sudah dibereskan. Ada sebaliknya. Yang mengatakan semua mujmal katanya. karena hakikatnya yang mengetahui takwilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allahu a'lam, pendapat yang disebutkan oleh muallif ini lebih mendekati kebenaran insyaallah taala. Kenapa? Kalau seandainya seseorang yang sebuah lafal yang terkait dengan amal, lalu kemudian tidak dijelaskan oleh syari'. Nah ini kan akan berakibat seolah syari' mentaklif mukallaf ini dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jadi kalau seandainya dia dikasih tahu, disuruh mengamalkan sholat, misalkan wa aqimus sholat, dia tidak tahu gimana cara sholatnya. Ini kan lafal mujmal. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Berapa tidak tahu juga mujmal. Jadi mujmal ini hukumnya kan nggak bisa diamalkan. Dia hanya bisa meyakini ya ini ada perintah, tapi gimana cara mengamalkannya nggak tahu. Wa aqimus, gimana cara melaksanakan sholat nggak tahu. Wa atu zakat, bagaimana membayar zakat nggak tahu kan. Nah, menurut muallif, ketika ada lafal yang terkait dengan amal, maka sudah clear, yaitu syari' akan menjelaskan tentang maksudnya. Namun karena apa? Kalau seandainya syari' memerintahkan seseorang dengan lafal mujmal, ini sama saja dia memerintahkan mentaklif mukallaf ini bima la yutaq. Jadi mentaklif dengan bima la yutaq, sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, kalau seandainya lafal mujmal ini tidak terkait dengan amal, nah ini bisa saja. Karena dia tidak mesti tahu juga kan, nggak harus tahu. Kalau dia tidak terkait dengan amal, seorang mukallaf tidak mesti tahu tentang lafaz mujmal tersebut karena tidak terkait dengan amal dirinya. Sehingga ini sangat logis sekali. Baik. Lalu beliau mengatakan wa annal adillata an-naqliyata qad tufidul yaqina binzimami ghairiha. Beliau mengatakan bahwasanya dalil nakli ini apa? Quran dan sunnah. Bisa juga dikatakan ijma'.
ijma' ini termasuk dalil manqul. Karena dia tidak jadi dalil manqul ini bisa dengan ijma', bisa Quran dan Sunnah, bisa juga ijma'. Satu lagi yang termasuk dalil manqul ini adalah yaitu qaulus sahabi. Jadi qaulus sahabi ini termasuk dalil manqul. Karena nggak mungkin kita mengatakan sahabi mengatakan A kecuali dia harus dinakal. Gitu. Tapi maksudnya dalil an-naqliyah di sini lebih ke khusus, yaitu Quran dan Sunnah, ijma'. Begitu juga kalau sahabi terjadi khilaf lah di kalangan ulama. Tapi secara umum tiga dalil ini merupakan dalil naqli yang kaum muslimin sepakat akan kehujahannya. Nah, bagaimana dalil naqliyah ini? Apakah dia tufidu al-yakin atau tidak? Jadi kalau kita mendapatkan Quran dan Sunnah ini, Quran Sunnah mutawatir. Quran mutawatir misalnya. Apakah dia dalalatnya itu tufidul yakin atau tidak? Sekalipun secara urut terkadang dari sisi subut atau urut itu terkadang mutawatir. Kita yakin. Namun kadang dari sisi zahir, dari sisi dalalah, terkadang maknanya adalah zahir, itu dhanni. Sehingga dalil naqliyah ini tidak secara yakin menunjukkan atau tidak secara pasti menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah A. Dengan demikian dia memerlukan adanya qarinah. Ada indikator-indikator lain yang mendukung maknanya. Misal, wa aqimus shalah. Ini kan kita yakin. Misalkan ayat ini secara subut mutawatir. Tetapi dari sisi apakah ayat ini menunjukkan wajib sholat atau tidak, terjadi khilaf kalangan usuliyin berdasarkan khilaf pada makna if'al itu sendiri. Apakah if'al ini menunjukkan kepada makna wajib, mandub, mubah, dan seterusnya. Sekalipun menurut jumhur, asal makna if'al ini adalah lil yaitu menunjukkan amrul wujub. Menurut jumhur. Namun, baiklah, artinya dilalahnya zahir di sini. Dilalahnya zahirah. Nah, untuk sampai ke derajat yakin ini perlu qarinah lain akan kewajiban sholat, yaitu bahwasanya para sahabat semuanya konsisten mengerjakan sholat itu, dan dari prakteknya seterusnya ini menunjukkan bahwasanya sholat ini memang betul-betul adalah kewajiban yang tidak bisa digantikan, merupakan kewajiban yang betul-betul ada dan harus dikerjakan. Jadi beliau mengatakan wal adillatun naqliyah qad tufidul yaqina bi'indimami ghairiha. Jadi dalil naqli ini terkadang jadi qad di sini qad di sini litaqlil. Jadi kita terjemahkan sebagai terkadang, katanya tufidul yaqin bi'indimami ghairiha. Jadi dengan bergabung pada indikator-indikator lainnya. Baik itu dalam bentuk tawatur, misalnya indikator ada, baik itu karena musyahadah, di indikator lainnya. Kemudian beliau dari mengatakan wa annal adillatal naqliyah qad tufidul yaqin bi indimami ghairiha. Ada pendapat yang lain.
mengatakan enggak. Dalil naqliyah itu tufidu al-yaqin secara mutlak. Ada yang sebaliknya mengatakan dalil naqliyah itu la tufidul yaqin mutlaqan. Jam berapa ini ya? Baik. Nah, sudah jam 5.25. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang terkait dengan dalalat ini. Dari Quran tadi kita telah bicarakan dari sisi definisinya. Sekarang kita akan berbicara tentang dalalat dalam Al-Quran ini seperti apa. Quran dan Sunnah ini seperti apa. Beliau mulai dengan al-mantuq wal mafhum. Tapi rata-rata usuli ini setelah menjelaskan tentang Quran biasanya langsung lompat ke dalalat al-fadhnya. Dan tidak kemudian mengulanginya ketika berbicara tentang hadis, karena mencukupkan dengan apa yang mereka jelaskan di dalalatul Quran, karena dalalatnya sama, mantuk, mafhum dan seterusnya itu sama saja, nggak beda. Jadi mereka cukupkan dalam pembahasan setelah bahas tentang Quran, tidak diulangi dalam pembahasan hadis lagi. Beliau mengatakan al-mantuq wal mafhum. Al-mantuqu ma dalla alaihi al-lafzu fi mahalli an-nutqi. Ma di sini maksudnya adalah makna dalla alaihi al-lafzu. Jadi makna yang ditunjukkan oleh lafaz di mana? Fi mahallin nutqi, yaitu pada tempat nutqnya itu sendiri, pada lafal itu sendiri. Ma dalla alaihi al-lafzu fi mahalli an-nutqi. Itulah dinamakan sebagai mantuq. Jadi kalau kita mengatakan misalkan kita katakan asadun, maka dia menunjukkan kepada makna asad dari nutq itu sendiri, lafal itu sendiri. Lalu beliau mengatakan, jadi lafal yang dilontarkan ini kan terkait nggak lepas dari beberapa kondisi, kata beliau. Wahwa, yakni wahwa al-lafal, ini maksudnya adalah al-lafal ad-dal di mahallin nutqi, ini lafal ini, in afada ma la yahtamilu ghairahu ka zaidin fanassun. Kata beliau, lafal ini kalau dia menunjukkan kepada makna ma la yahtamilu ghairahu, ma la menunjukkan kepada makna yang mana lafal tersebut tidak menunjukkan kecuali kepada satu-satunya saja. Atau ringkasnya sebenarnya beliau ingin katakan, jadi lafal yang tidak menunjukkan kecuali kepada satu makna, tidak mengandung kecuali satu makna, itu maksud beliau ini. In afada ma la yahtamil ghairahu, ghaira dzalikal ma'na. Jadi maksudnya wahwa. Jadi kalau seandainya lafal tersebut tidak mengandung kecuali satu makna itu saja, ma la yahtamil ghairahu, kecuali makna itu saja. Seperti misalkan kata beliau Zaid, yang menunjukkan kepada seseorang, satu orang alam. Nah ini dinamakan sebagai nas. Nah yang termasuk dalam Al-Quran itu, masuk dalam kategori nas adalah asma'ul a'dad. Jadi nama-nama angka. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasiyamu thalathati ayyam. Gak mungkin dimaksudkan adalah arba'ati ayyam atau khamsati ayyam, enggak. Ya tiga-tiga gitu. Gak mungkin dimaksudkan adalah 10. Misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idh wa'adna Musa 40 yauma. 40 lailatan. Maaf. 40. Gak mungkin maksudkan adalah 50. Nah, ini asmaul a'dad
di antara dilalahnya adalah dilalah nassiyah. Tidak mengandung kecuali maksudnya ya seperti itu. Apa adanya. Misalkan juga dilalahnya nassiyah. Misalkan. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Fatihatul kitab. Dilalahnya nassiyah atau enggak? Dilalahnya nassiyah menyebutkan secara khusus atau eksplisit. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Bi fatihatil kitab. Allah sebutkan. Rasulullah SAW sebutkan. Namun yang jadi kritik di sini adalah dari sisi subutnya. Jadi subutnya katanya ini khobar ahad. Khobar ahad maknanya ini bertentangan dengan keumuman dalil faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini yang dari sisi. Atau dia bertentangan dengan keumuman dalil ya ayyuhalladzina amanu idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Nah, di sini katanya ini umum maknanya, ini bertentangan dengan makna hadis ini. Baik. Au ma yahtamilu badalahu marjuhan kal asadi fadhahirun. Nah, tadi kata beliau yang dinamakan nas itu ketika lafaz tersebut tidak mengandung kecuali satu makna. Lalu beliau mengatakan au ma yahtamil badalahu atau mengandung makna lain. Tapi makna tersebut badalahu di sini maksudnya makna au ma yahtamil badalahu atau dia mengandung makna lain tapi maknanya ini adalah marjuh. Seperti halnya adalah asad. Asad itu makna zahirnya adalah ya untuk hewan buas gitu. Bukan dimaksudkan adalah sosok pemberani, bukan. Nah, ketika dia mengandung makna zahir dan makna marjuh, ini dinamakan sebagai zahir. Nah, beliau tidak menyebutkan terkait dengan makna mujmal. Yang kalau seandainya satu makna ketika dia yahtamil maknayain musawiyain, ketika lafal tersebut mengandung dua makna yang selevel, tidak ada yang lebih utama dengan yang lainnya, itu dinamakan sebagai lafal mujmal. Taib. Lalu lawan daripada zahir ini apa sih? Tadi lafal daripada zahir dinamakan sebagai lafal yang marjuh. Thumma in dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu fa murakkabun wa illa mufradun. Nah, mungkin kita akan berhenti di sini karena sudah menunjukkan jam 5.30. Sudah sejam kurang lebih. Tapi saya akan jelaskan sedikit tentang, jadi kalau lafal tersebut katanya menunjukkan sebagai indalla juz'uhu juz'ul lafzi ala juz'i ma'na. Kalau sebagian lafal tersebut menunjukkan kepada sebagian maknanya, maka ini dinamakan sebagai murakkab. Kalau tidak menunjukkan sebagian lafal tersebut kepada sebagian maknanya, dinamakan sebagai mufrad. Nah, murakkab ini ada 3 macam. Ada murakkab isnadi, misalkan, atau tarkib isnadi, seperti misalkan kita katakan Muhammad katibun, misalkan. Ini isnadi. Jadi kita isnadkan Muhammad kepada kitabah. Gitu. Atau dia tarkib idhafi, seperti misalkan kita katakan qalamu Ahmad. Ini qalamu Ahmad, ini idhafi.
Tarkib idhafi. Yang juz'u makna menunjukkan, jadi juz'ul lafaz menunjukkan kepada juz'u maknanya. Kemudian ada yang namanya tarkib taqyidi. Seperti halnya kita katakan al-hayawanu an-natiq. Ini tarkib taqyidi, atau misalkan bisa dikatakan wasfilah. Misalkan kita katakan Muhammad al-katib, misalkan. At-talib al-mujtahid. Nah, ini namanya tarkib taqyidi. Yang mana juz'u lafzihi yadullu ala juz'i makna. Jadi kalau kita katakan Zaid, juz' lafaz. Qaib, juz'ul lafaz. Yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Menunjukkan kepada makna tersendiri. Tapi ketika dia digabungkan Zaidun Qaib, maka kita tahu maksudnya adalah kita isnadkan Zaid kepada Qiyam. Atau Qiyam kepada Zaid. Baik. Nah, wa illa famufrad, kalau enggak juz'u makna katanya, juz'u lafaznya tidak menunjukkan kepada sebagian daripada maknanya, maka itu dinamakan mufrad. Contohnya misalkan, lafal tersebut memang tidak memiliki bagian asal, misalkan. Seperti misalkan kita katakan Zaidun, misalkan. Atau misalkan lafal istifhamiyah misalkan. Atau lafal Zaidun, nggak bisa kita za ini maknanya a, tidak menunjukkan kepada sebagian makna. Za, ya, dal. Zaidun, misalkan. Zaidun ini, za ini nggak ada maknanya. La yadullu ala juz'i makna. Jadi dia satu kesatuan makna. Zaidun, sudah segitu. A misalkan, a istifhamiyah ya maknanya. Jadi tidak menunjukkan juz'u makna. Allah yakun lahu juz'un seperti alif ini. Tapi kadang dia memiliki juz'un tapi tidak menunjukkan kepada makna. Seperti Zaid tadi. Jadi pertama dinamakan mufrad adalah tidak memiliki juz'. Seperti halnya alif istifhamiyah. Atau dia memiliki juz' tapi tidak menunjukkan kepada makna. Seperti lafaz Zaid. Zaid ini kan terdiri daripada 3 huruf. Za, ya, dal. Tapi tidak menunjukkan kepada makna. Atau katanya, dia tidak menunjukkan kepada makna. Jadi dia menunjukkan kepada, ini yang ketiga, dia menunjukkan kepada makna tidak pada maknanya. Maksudnya seperti apa? Misalkan Abdullah, ini kan abad, ini menunjukkan kepada makna, tapi bukan ini yang diinginkan. Allah ini juga menunjukkan kepada makna tertentu. Jadi lafal Abdullah ini menunjuk jadi setiap bagiannya itu menunjukkan kepada makna. Namun bukan ini yang diinginkan. Abdullah ini adalah satu kesatuan. Menunjukkan kepada sosok tertentu. Sekalipun dia tersusun dari 2 lafal. Makanya ini jenis yang ketiga yang dinamakan sebagai mufrad. Jadi lafal yang menunjukkan makna akan tetapi dia tidak menunjukkan sebagian maknanya. Seperti lafal Abdullah. Karena Abdullah ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah ini, 3 hal ini dinamakan sebagai mufrad. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita melanjutkan kembali terkait dengan penjelasan dalalah. InsyaAllah ta'ala. Dalalatul lafzi al-wad'iyah nantinya insyaAllah ta'ala. Baik. Barangkali mungkin ada pertanyaan. Apa lagi ini? Ada yang bertanya, apakah mengartikan syair dengan musik itu termasuk takwil yang sahih?
Waduh, ini mancing-mancing aja. Ini kayaknya sudah cukup antum baca status-status saya. Apakah hadis qudsi pasti mustawatir? Tidak. Hadis qudsi itu statusnya seperti halnya yang lainnya. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Apa perbedaan mujmal dan mutlak? Nah, tadi kita singgung. Mujmal itu adalah mahtamala ma'nayain fa'akthar mutasawiyah. La maziyata li ahadihima au li ihdaha. Tidak ada yang lebih unggul satu dengan yang lain. Itu dinamakan sebagai mujmal. Kalau mutlak, dari sisi definisi sudah beda. Jadi, kalau mutlak itu adal alal mahiyah min ghairi taqyid. Jadi lafal yang menunjukkan kepada hakikat sesuatu tanpa ada takyidnya. Nah, itu dinamakan sebagai mutlak. Misalkan kita katakan rajul, rajulan, ra'aitu rajulan. Nah, rajulan di sini mutlak. Jadi menunjukkan kepada mahiyah. Tidak ditentukan rajul siapa di sini. Jadi kepada mahiyah rajul. Jadi sosok. Nah, itu dinamakan sebagai mutlak. Ini dari definisi sudah berbeda. Kemudian dari sisi amal juga terjadi perbedaan. Mutlak itu bisa untuk diamalkan. Jadi misalkan dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safar. Nah, ini kan maridan disebutkan secara mutlak. Artinya tidak disebutkan bersama sifatnya. Ghair muqayyid dengan ghair muqayyid dengan sifat tertentu. Nah, ini mutlak. Bisa mungkin untuk diamalkan. Tapi mujmal itu nggak bisa diamalkan. Nah, ini diantara perbedaan antara mujmal dan mutlak. Baik, mau tanya lagi Ustaz, al-quru termasuk mujmal? Apakah lafal musyarakah itu iya. Di antara sebab ijmal adalah lafal yaitu al-ishtirak. Jadi sebagian ulama mengatakan mujmal itu tidak bisa diamalkan kecuali harus ada dalil yang menunjukkannya. Dalil yang menunjukkan qarinah bisa juga qarinah nassiyah, bisa juga dengan qarinah haliyah. Jadi ketika ulama mengatakan salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru ini termasuk lafaz yang mushtarak. Artinya sebuah lafal yang menunjukkan kepada lebih daripada satu makna secara bersamaan. Dan kedua-duanya adalah syarat sebuah lafal mushtarak itu penunjukannya kepada makna itu harus hakiki. Harus hakiki. Jadi lafalnya maksudnya adalah haid itu hakiki, begitu juga maknanya tuhur itu hakiki. Kalau salah satunya adalah maknanya hakiki, satunya majaz itu, nah berarti yang unggul adalah yang makna hakikinya. Nah, tidak dialihkan kepada makna majaz kecuali ada dalil. Nah, itu bukan makna mushtarak. Tapi kalau mushtarak mesti maknanya semua itu adalah hakiki. Dan mesti harus bersamaan. Tidak boleh ada yang duluan atau belakangan, itu tidak boleh. Nah, dia ketika dihukumi mujmal, maka mesti ada qarinah yang menguatkan salah satunya dengan dalil, baik itu dalil nasiyah atau dengan dalil yang bersifat haliyah misalkan. Misalkan orang ngomong gini, khudh hadha al-kitab. Kitab apa? Banyak kan? Tapi dengan qarinah haliyah, dia paham maksudnya kitab yang hadir di depan dia gitu. Padahal kalau kita lihat dari sisi lafal, ini mujmal. Kitab apa ini? Semua kitab yang ada. Tapi dengan qarinah haliyah atau maqamiyah, orang bisa paham maksudnya. Nah, bisa juga dalam masalah quru ini banyak dalil secara nas menurut
atau qarinah nasiyah yang menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah haid. Buktinya katanya salasata quru. Nah, salasata quru. Ini salasata haid ini apa namanya muannas atau muzakkar? Muannas. Nah, kalau lafalnya muannas katanya maaf adadnya muannas maka ma'dudnya muzakkar. Kalau ma'dudnya apa adad maaf maaf astagfirullahaladzim. Ma'dudnya muzakkar muannas salah satu kutubin. Misalkan salah satu kutubin maka adadnya mesti muannas katanya. Kalau saat maaf kok jadi saya bingung. Astagfirullahaladzim. Jadi adad dan ma'dud. Kalau misalkan kita katakan lafal ma'dudnya adalah muzakkar, maka mesti 60% yang apa namanya adadnya muannas. Misalkan kalau kita lihat misalkan nisa, salah satu nisa, maka adadnya mesti muzakkar. Kalau seandainya apa namanya ma'dudnya adalah muannas. Tapi kalau ma'dudnya adalah muzakkar, maka adanya mesti muannas. Nah, salah satu apa namanya al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru di sini. Nah, quru'nya di sini muzakkar karena adadnya adalah muannas katanya. Berarti ini bisa menjadi indikator bahwasanya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah haid. Dan seterusnya. Hadis qudsi itu apa namanya? Apakah nama-nama dan makna dari nama surat Al-Qur'an itu tauqifi? Apakah nama-nama surat dalam Al-Qur'an bisa mengalami ta'wil? Allahu Akbar. Ini nama-nama dari surat Al-Qur'an itu tauqifi. Sebagian ulama sebenarnya nama-nama surat dalam Al-Qur'an ini bahkan dari sisi dari susunan ayat. Sebagian ulama mayoritas ulama wallahu alam mengatakan bahwasanya nama-nama surat ini ijtihadi. Makanya terjadi perbedaan ulama di dalam menamakan ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Qur'an. Bahkan Fatihah sendiri itu ada berapa ayat, berapa nama untuk satu surat saja. Sehingga ulama itu mengatakan bahwasanya penamaan surat-surat tersebut ada yang bersifat istihadi, ada yang bersifat tauqifi, artinya ada yang disebutkan secara sharih oleh Nabi SAW, bahwasanya surat A, surat B, misalnya. Nama surat-surat bisa mengalami ta'wil. Gimana maksudnya ini? Gimana? Mau ditakwil gimana surat Al-Quran? Mungkin maksudnya adalah diterjemah mungkin ya. Semua ya diterjemah artinya kan mengalih bahasa dari satu bahasa yang lain tanpa merubah esensi. Kalau mentakwilnya seperti apa? Mentakwil surat. Maksudnya Al-Quran, apa namanya, Ali Imran atau Al-Baqarah ini ditakwil. Mau ditakwil apa? Hadis qudsi itu termasuk hikmah atau kitab? Hah? Hadis qudsi itu termasuk hikmah atau kitab? Maksudnya seperti apa ya? Mungkin bisa dijelaskan maksudnya. Jadi hadis qudsi itu kan apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala.
yang maknanya dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah SAW. Fima yarwi an rabbihi. Misalkan Nabi SAW mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Nah, hadis Qudsi. Lafalnya dari Nabi SAW, sedangkan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Quran yang lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada pertanyaan lain? Wanzalna ilaikal kitaba wal hikmah. Al-hikmah ini ditafsirkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah sebagai sunnah. Jadi apa yang wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmata. Al-hikmah di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan kepada istri-istri Nabi yang ada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena selain daripada kitab, apalagi dari kehidupan Nabi sallallahu yang bisa diambil, yaitu ya sosok beliau. Jadi al-hikmah di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dua tadi seperti yang antum sampaikan. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Cuma bedanya kalau hadis nabawi itu lafalnya dan maknanya dari Nabi SAW, sedangkan hadis qudsi lafalnya dari Nabi, sedangkan maknanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada pertemuan antara ketiganya, yaitu Quran, hadis qudsi dengan hadis nabawi, bahwasanya ada qadar mustarak. Ada satu pertemuan di antara tiga hal, yaitu ketiga-tiganya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu di antara persamaan ataupun perbedaannya seperti yang saya sebutkan tadi. Baik. Ada lagi yang lain? Sepertinya cukup ya, insyaallah. Baik, jazakumullah khairan katsira atas kehadiran antum semua. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum.